Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Nah, ini adalah foto dari Henrietta Swan Leavitt. Dan dia itu membuat dia itu sekitar tahun 1900-an. Dia ketika bekerja dengan Edward Parkers yang bekerja di Harvard astronomi, dia membuat sebuah penemuan yang salah satu penemuan terpenting di astronomi, yang saya sih bilangnya tuh tiga teratas yang terpenting, karena ini kita sudah apa ya, ini tuh waktu Hubble belum ada gitu ya. Jadi dia udah menghitung jarak antara luar angkasa itu, antara bintang-bintang dengan paralaks, dan itu juga cukup bagus banget. Dan kita nggak punya instrumen atau peralatan yang bagus untuk menghitung itu, tapi karena si Henrietta Swan Leavitt itu dia membuat sebuah pendekatan dengan objek di galaksi kita itu. Jadi apa sih yang dia lakukan? Jadi kerjaan dia itu sebenarnya adalah untuk mengklasifikasi bintang di Large Magellanic Cloud, awan Magellanik besar, dan di Small Magellanic Cloud, awan Magellanik kecil gitu. Jadi yang mana nih? Ini kita lihatnya dari ini ya, bumi bagian selatan. Nah, ini yang pertama tadi aku benerin tuh besar nih, yang sebelah kiri ada yang kecil. Jadi ini sebelum Hubble ada di bumi, bukan sih, sebelum Hubble keluar. Jadi ini kita orang-orang yang pada masa itu belum mengetahui tentang kalau ini adalah galaksi. Mereka cuma ngelihat wah bintang cluster aja gitu. Mereka belum punya pengetahuan dan belum memiliki peralatan untuk sampai ke situ seperti masa sekarang. Ini adalah Milky Way, Bima Sakti, yang ini Small Magellanic Cloud, yang ini Large Magellanic Cloud gitu ya. Small itu kecil, large itu besar, cloud itu awan. Nah, jadi kerjaan dia itu cuma mengklasifikasi bintang-bintang yang dia lihat aja. Dan ketika dia mengklasifikasikan, dia itu melihat sebuah variabel yang diberi nama dengan Cepheid Variable Star. Jadi maksudnya variabel bintang yang namanya variabel bintang Cepheid. Jadi ini ada sebuah bintang yang terangnya itu 30.000 lebih terang dari matahari, dan masanya 5-20 kali dari masa matahari kita. Kan gede banget kan? Terus apa sih yang menarik dari ini? Jadi kita itu bisa melihat ini bintang ini sangat terang sekali. Jadi kita bisa ngeliat ini di galaksi lain gitu teman-teman. Jadi karena dia punya variabel Cepheid itu, jadi ada periodenya nih. Jadi si bintang itu ada saatnya waktu dia lebih terang, tapi ada waktu dia lebih redup gitu. Jadi misalnya ini, terus begitu 3 hari kemudian dia akan intensitas cahayanya akan lebih kecil, lalu 3-4 hari kemudian lebih terang lagi kayak gini, dan begini terus gitu. Jadi sebenarnya dia itu membesar dan mengecil gitu intensitasnya. Ini 3 hari, ini juga 3 hari. Terus jadi periodenya itu jadi dia dari yang intensitas yang kecil terus ke intensitas yang besar, yang kecil, terus ini dari besar ke besar lagi perlu 6 hari periodenya. Itu contoh aja ya. Jadi terus apa sih yang dilihat sama si Henrietta itu? Jadi dia ngeplot, dia tuh menempatkan kalau misalnya semua yang kita lihat di ini di awan Magellanik besar itu dipatok kalau dia tuh punya jarak yang sama semua gitu. Meskipun sih ya enggak semua jaraknya sama. Tapi ini cuma asumsi aja. Tapi ini juga bukan perumpamaan yang buruk. Dengan menggunakan asumsi itu, dia melakukan sesuatu yang bagus. Jadi dia bikin kayak gini nih. Jadi di ini ada sumbu X. Terus ini apa sih namanya? Ini adalah luminosity, relative luminosity. Jadi
keterangan relatifnya gitu. Jadi dia mengasumsikan kalau misalnya semua bintang itu memiliki jarak yang sama gitu. Kalau misalnya kan ada kalau misalnya jaraknya jauh sebenarnya dia terang tapi karena jauh banget jadi kelihatan redup. Tapi di sini kita menggunakan perumpamaan kalau semua bintang itu jaraknya sama. Terus di y-aksis di sumbu x dia ini adalah periode dari variabel bintang gitu. Dia mulai dari angka 1 di sini. Oh ya, ini 1 ini maksudnya periodenya hari ya, 1 hari, ini 10 hari, ya ini 100 hari. Ini menggunakan skala ini logaritma. Jadi kalau log 1 kan 1 ya. Log 10 2 gitu. Salah, log 1 0. Terus ya apa kayak gitulah ya. Nah, habis itu kalau misalnya kita ngeplot ini relatif keterangan relatifnya, kalau kita plot itu datanya kira-kira seperti ini sih, nggak benar banget tapi kira-kira kayak gini. Nah, ini kita bisa ngeliat kan ini kayak persamaan linier tapi nggak banget persamaan linier gitu. Terus ini juga bisa kita yang namanya metode kita kita regresi lah ya, kayak gini. Ini adalah salah satu penemuan astronomi yang paling penting juga. Jadi kalau misalnya kamu tahu apa sih yang masalah di sini, jadi coba kamu lihat bintang-bintang yang ada di sini. Jadi, misalnya ini adalah kayak gini nih. Ini sangat terang banget kan, teman-teman. Terus nanti kamu lihat di sebelahnya itu ada yang lebih menyusut, lebih redup lah ya. Itu bisa aja kamu pasti bilang bintang yang sebelah kiri ini brighter, lebih terang. Gimana kamu tahu? Mungkin aja itu tuh sebenarnya cuma bintang yang redup tapi jaraknya lebih dekat daripada kita gitu. Terus kalau misalnya yang jauh itu, yang sebelah kanan itu sebenarnya galaksi atau bintang yang sangat terang tapi jaraknya jauh banget. Nah, dengan pekerjaan si Henrietta itu, kita bisa tahu kalau misalnya ada variabel Cepheid itu, kamu tahu kalau misalnya kamu bisa tahu kalau misalnya meskipun jaraknya juga begitu jauh, kita juga tahu kalau ada suatu variabel lain. Jadi bukan cuma sekedar jarak jauh dekatnya aja yang bikin bintang itu terlihat lebih terang atau terlihat lebih redup gitu. Misalnya kita pakai dengan paralaks gitu. Terus kita bisa menghitung mungkin jaraknya 100 tahun cahaya, 100 light year tahun cahaya. Terus misalnya ini adalah bintang variabel Cepheid. Terus misalnya periodenya itu 1 hari ya. Terus yang kita tahu sekarang, kita tahu kalau misalnya ada satu periode 1 hari dengan 100 tahun cahaya jauhnya akan seperti ini. Kita bisa melihat kalau si variabel bintang Cepheidnya itu dengan periode 1 hari jadi itu per hari pertama itu lebih terang, terus nanti dia akan lebih redup. Kita tahu kalau misalnya 100 tahun cahaya jauhnya dari kita itu memiliki keterangan seperti ini. Kita tahu seberapa banyak bintang itu akan lebih meredup. Itu emang agak bikin kalian bingung, tapi tenang aja, aku akan ngebahas ini lebih lanjut di video selanjutnya. Ini adalah penemuan sangat hebat loh, sangat besar sekali. Tapi dia itu nggak cuma dia yang nemuin aja, sebenarnya udah ada yang nemuin. Tapi apa yang dia lakukan adalah menemukan hubungan antara keterangan relatif dengan periode dengan persamaan linear seperti ini. Kita tahu kalau misalnya keterangannya ini akan berhubungan dengan periode, itulah yang sebenarnya dia temukan. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.